tapi semua bulan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dulu orang Quraisy mengatakan Safar ini bulan Nas, tapi tidak ada. Cuman ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di akhir bulan Safar, yaitu pada hari terakhir, itulah hari terakhir. Di situ ada riwayat, ya, meskipun riwayat itu sangat dhaif, ya, katakan sangat dhaif. Di situ Allah turunkan berbagai macam wabak dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita baca apa yang mau kita baca nanti di bulan terakhir bulan Safar. Kalaupun tidak dibaca, tidak jadi masalah. Dibaca ya bagus juga. Soalnya apa? Intinya adalah, dan ini karena mujarab, ya. Waktu juriba miraran sudah dicoba berkali-kali sebagai efek, sebagai bentuk. Di bulan ini Sayyidatuna Khadijah juga menikah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan seterusnya seperti itu. Baik. Dan sudah mendekati bulan Rabiul Awal, bulan yang paling ditunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu, Syahrul Mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat ibu-ibu ini sekitar sini undangannya full, mau nyari waktu maulud habis. Mana kita masih pakai di kosong. Ini ibu-ibu sudah, ini jam piro udah maulid. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kita perlu mengenal tentang sifat sempurnanya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyin mithlu. Kita itu termasuk iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan fisik manusia yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nggak pernah ada yang seperti Nabi, sesudahnya pun juga tidak akan ada. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma safahu habiban bari'un munazzahun an syarikin fi mahasini fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Dialah Nabi SAW yang sempurna zahir batin, kemudian dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, yang mana Allah ini mencipta semua umat manusia. Munazzahun an syarikin, bersih, ya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang sama dengan Nabi, tidak ada yang masih sama sekali. Fi mahasinihi, di dalam semua kebaikannya, ya, fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Maka semua kebaikan itu, keindahan itu ibarat permata, tidak bisa dibagi. Permata bungkul tidak bisa dibagi. Hanya Rasulullah. Al-Imam Qurtubi beliau mengatakan tidak pernah nampak di hadapan kita hakikat keindahan Nabi. Seandainya betul-betul nampak hakikat keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata kita tidak akan bisa melihat Rasulullah. Lama ataqat a'yununa ru'yatahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Syekhan Bukhari Muslim daripada Al-Bara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajahnya paling indah, akhlaknya paling indah. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah yang lebih indah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah matahari itu mengitari wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa disifatkan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanya, apakah seperti pedang? Lebih daripada pedang. Rajulun akana wajhu Rasulullah misla sayf, la bal mithla syams wal qamar. Seperti matahari, seperti bulan. Seolah-olah matahari dan bulan berbuka di wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bahasa biasa. Saya pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang bulan purnama. Beliau lagi pakai baju merah, jadi jubah, misalnya jubah merah, ya.
Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Karena itu nggak ada lampu-lampu, jadi lampunya bulan purnama itu betul-betul bulan. Saya lihat bulan purnama, saya lihat Nabi, saya lihat tak bandingkan Rasulullah. Maka falahu wa fi aini ahsana minal qamar. Nabi di mata saya lebih indah daripada bulan purnama. Makanya ketika disifatkan wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu banyak daging di sini, artinya nggak terlalu cemplung, nggak tembem, nggak terlalu tirus. Wa kana fi wajhihi tadbir, wajahnya itu agak bulat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak bulat wajahnya, dan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi agak panjang begitu. Artinya di pipinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau senang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu gembira, maka wajahnya itu seperti potongan bulan purnama. Jadi kita bisa lihat Nabi itu senang atau tidak, kita bisa lihat dari wajahnya. Pernah Nabi SAW menoleh, idza ilaina Rasulullah SAW biwajhin mithli syaqqatil qamar. Nabi itu noleh, kita pikir itu bulan yang noleh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Sayyidina Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithla Sallallahu alaihi wasallam. Berwajah putih, kulitnya putih, kemerah-merahan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kadang orang lihat Nabi itu bersih wajahnya itu kayak cermin, lebih daripada cermin. Ya, bahkan tembok-tembok ini kadang nampak pantulannya di wajahnya Rasulullah SAW. Saking bersihnya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini perlu. Kenapa kok diceritakan sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebab ini wajah langit goncang. Kiblat dirubah berkat wajah. Karena Nabi pernah letakkan bahwa jika bisa wajahnya Nabi disebutkan itu pernah letakkan bahwa jika bisa wajah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya wajah yang di hadapan Allah adalah siapa? Rasulullah SAW. Makanya kita banyak orang itu yang sering banyak membaca sirahnya Rasulullah SAW. Itu akan membekas pada diri sifat-sifatnya Nabi SAW. Nabi ketika lihat orang itu banyak sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu tidak pernah merebut, meskipun banyak yang dipikiri, tidak pernah merebut. Dilihat orang itu mesti senyum, dilihat siapapun mesti senyum. Bahkan lawannya sendiri malu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun ada luka, tapi ketika senyum tetap indah, lukanya itu bisa hilang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini kita punya mata, ini kita persiapkan untuk melihat dan untuk melihat wajah. Wahadal majlis juga kita niatkan untuk supaya antum semuanya kelak dapat melihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di dunia, di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang mendoa bagi hatan abad, man khalaqahu ahabba. Ada Sayyidina Ali, siapa orang yang lihat Nabi kelihatan dari jauh saja sudah kaget, sudah terkesan. Ya, dengan dibawanya Nabi, takut dengan dibawanya Nabi SAW. Tapi kalau sudah ngomong sama Nabi, duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wajah yang tidak pernah lepas daripada mendoakan kita. Itulah mata yang tidak pernah lepas menangisi diri, menangisi diri. Siapapun daripada umatnya ini dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak wasail yang menyebutkan manusia ini bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, kenapa kok dibikin bab sendiri mimpi Nabi? Mimpi Nabi penting. Ini punya sasaran untuk mimpi Rasul itu penting. Terutama kalau seandainya bisa nguatin
kesenangan untuk supaya bisa mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini penghalangnya ya diri kita sendiri, dosa kita sendiri, sombongnya kita sendiri dan semuanya. Jangan jadi orang yang lupa pada kulit. Ibaratnya kacang lupa pada kulit. Jadi sudah Muslim itu lupakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikannya orang. Umat yang bersolawat dibalasi sepuluh. Wah, terus nama orang tuanya disebutkan, nama kakeknya, terus sampai ke berapa disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya dengan bikasratus sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua permasalahan-permasalahan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu yang kurang bertiga adalah sifat beliau. Kita ini perlu. Ayo, yang tidak wajib sholat. Kita ini perlu. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Allahumma shalli 'alaihi wa sallam. Makanya dikatakan Syaikh Maulid ini Habib Ali, kalau dalam keadaan susah jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah Habib Ali karomahnya, karena memang sangat cintai sama Rasulullah. Sampai nanti susah, siapa sih ketua? Makin gampang bayar sekolah kan, duit listrik, duit banyak itu nanti ternyata tambah sumber pada putra. Tapi itu semua permasalahan. Kalau inti masuk kamar, letakkan di satu sebelah, terus ini sholawat. Dia bilang kalau ini semua permasalahan, kita mungkin tidak kuat untuk menangani. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kuat untuk nana. Jadi ayo kita bangun hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita ada permasalahan, tidak ada permasalahan, bangun kerinduan. Mumpung sekarang ini juga sudah dekati Syahrul Milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam anak Talib itu sampai diceritakan ada satu orang ahli maksiat. Cuma dia kalau tiap malam maulid mesti mandi pakai minyak wangi, hadir maulud sama orang-orang. Terus dibilang, waktu suatu saat dia meninggal tidak ada yang hadir jenazahnya karena terkenal fasik, terkenal pendosa besar. Yang bawa cuma keluarganya 2 orang, dibawa ke masjid, ditaruh siapa yang manbayusalli alaih, siapa yang mau, masa tidak ada yang ngurus sampai sekarang. Akhirnya di malam itu bermimpilah salah seorang saleh. Dia bermimpi Sayyidina Rasulullah SAW. Dia bilang di masjid ada orang meninggal, orang itu orang yang diampuni pada Allah. Kalau bisa besok inti bangun, inti sholat. Soalnya tidak ada. Akhirnya ketika subuh dia datang ke masjid, dia nyolati. Satu kota ikut nyolati orang itu. Dibilang apa? Bukannya ketika ditanya, bukankah dia ahli maksiat? Dalam mimpinya itu dikatakan benar. Tapi cuma tiap malam 12 dia takdim kepada Nabi. Bukan masalah mandinya, bukan masalah pakai bajunya, bukan masalah pakai pakaiannya, tapi takdimnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu alamnya luas sekali. Makanya katanya sebenarnya orang banal hubbu fi wasli fuadi manazilan, kata Habib Ali. Ya, kata Sayyidi Habib Ali Al-Habsyi, dia mengatakan banal hubbu fi wasli fuadi manazilan. Saya cintaku kepada Nabi SAW itu sudah membangun di dalam hatiku tempat-tempat. Kalau saya sakit, saya ingat Nabi, hilang itu sakit. Memang obatnya hati adalah ingat Rasul. Idza 'alima al-usyaqu da'ifun lahum. Kalau ada saya ini cinta Nabi itu sampai sakit. Kalau orang
tahu, maka katakan kepada mereka, maka sesungguhnya ketemu para kekasih itulah yang membuat hatiku sembuh. Banal hubbu fi wasfihi. Sampai dikatakan kita runtuh katmal hubbi zadat sobaban. Saya ini kalau mau nahan cinta ini tidak bisa, karena itu sudah merasuk terlalu hatinya, bisa jantung, bisa lebih dari stroke orang ini. Fasiyana ini bathuhu wa khufa'uhu. Sama. Makanya ketika Habib Ali bikin maulid ini, nulis masih belum tersebar. Ada satu sayyid berangkat, dia bawa nuskhah ini, belum dibaca. Akhirnya ketika itu dia melihat di email Rasulullah SAW. Dia bilang, ahlan wa sahlan, ya hayya bika wa bi kitabil ladzi ma'ak. Selamat datang, itu yang datang sama kitab yang kamu bawa. Itu benar. Oh iya, maulidnya Habib Ali bin Muhammad. Jadi istilahnya maulid ini sudah lock in ya. Maulid ini sudah lock in. Ya ulama sudah lock in. Artinya maulid ini kalau kita baca insya Allah nambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid apa namanya? Biasa maulid tiba, selain tiba berjanji itu apa? Azab. Ya. Itu Imam Muhammad Azab itu masih khalnya Muhammad bin Idris. Ketika mau bikin maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia Rasul saat itu kelihatan Nabi SAW itu bekas air wudhunya dia yang nadai dan diminum oleh dirinya. Hatta tasyarrabatul mahabbah itu sampai masuk mahabbah tadi di dalam. Siapa orang yang sirna di jalan Rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan. Pasti makanya kita lihat di sini khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan tempat, yang disediakan makanan, aturannya, yang syutingnya, yang jelis di situ juga semuanya, yang terima tamu, yang angkat dan sebagainya. Itu tidak ada balas. Ini masuk konten aja enggak ya? Masa ini urusan sama Nabi balas? Aisyah Sayyidina Muhammad SAW tidak akan membiarkan orang itu pulang dengan tangan kosong. Pasti akan insyaallah mendapatkan berkah dari bahasa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yukrimna bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilihatkan Allah jalan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat insyaallah menjadi tanda husnul khatimah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah hasan al-Aidrus wa sayyid Taufiq Ba'du wa barakatuh. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wala hadani habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sir asrar al-Fatihah ya